saya berbuat salah, apakah boleh saya marah dan menyumpahnya? Masuk tak dalam pengajian kita tadi? Jaga lisan, jaga tangan, jaga hati pikiran. Ini menyumpah-nyumpah nih, lisannya kena. Yang namanya sumpah itu tiga: wallahi, tallahi, billahi. Mungkin yang dimaksud ibu bapak menyumpah ini maksudnya melaknat. Laknat artinya ba'idun anir rahmah. Ku sumpah kau jadi hantu. Iya kalau anaknya bodoh, kalau anaknya cerdas, kau mantu. Ibu hati-hati bu, walaupun cakap ibu salah, tetap dikabulkan Allah. Ada seorang ahli ibadah namanya Juraij. Siapa namanya? Juraij. Ada orang rajik nih nama Juraij. Dia beribadah aja di dalam tempat ibadah sebelum zaman Nabi Muhammad, zaman Bani Israel. Lewat maknya, ya Juraij, diam dia tetap beribadah. Ya Juraij, diam dia tetap beribadah. Ya Juraij, diam dia tetap beribadah. Karena menurut dia Allah lebih utama daripada emak. Juraij yang dipanggil, jeruk yang datang. Lalu kemudian apa kata emaknya? Ini penting bagi emak-emak, penting bagi ibu-ibu. Apa kata Nabi? Apa kata Juraij? Apa kata emaknya? Allahumma la tumithu hatta turihi wujuhal mumisat. Jangan matikan Juraij sebelum matanya menengok maaf wanita tuna susila. Jangan matikan Juraij sebelum matanya menengok wanita tuna susila. Apa yang terjadi? Sekarang saya tanya, kira-kira kalau ada anak santri ahli ibadah, kita buatkan rumah di samping, tugas dia cuma azan baca Quran jadi imam, apakah mungkin matanya melihat wanita tuna susila? Tak mungkin. Tapi tengok skenario bagaimana Allah mengabulkan doa seorang ibu. Jangan kau matikan Juraij sebelum matanya menengok tuna susila. Tak lama sesudah itu, maaf cakap beribu maaf, hamil seorang perempuan pengembala kambing di tengah gurun, hamil. Tangkap! Siapa yang menghamilimu? Yang menghamiliku Juraij. Langsung mereka menghancurkan tempat ibadah Juraij. Kau bilang kau beribadah Juraij, rupanya kau diam-diam menghamili perempuan pengembala kambing. Dihancurkan mereka. Pas mau dibunuh, jangan bunuh aku, tunggu anak itu lahir. Begitu anak itu lahir, Juraij menusuk pusat anak itu. Man abuka, siapa bapakmu? Anak itu menjawab, my father is cowboy. Bapak saya pengembala sapi. Ko sapi, boy pengembala, cowboy pengembala sapi. Kenapa kau fitnah Juraij? Terkabul doa ibu, walaupun anak itu ahli ibadah. Maka ibu kalau sayang sama anak, jangan laknat anak, jangan sumpahi anak. Kalau mau marah sama anak, panggil dia. Oh, calon gubernur Bangka Belitung. Jangan panggil anak dengan panggilan yang tak baik. Siap ibu? Cuma 3 orang yang siap. Bolehkah saya menyumpahi anak saya Pak Ustadz? Jangan. Kalau anak disumpah, dia akan berenang dalam tetesan air mata ibu. Hidupnya tak pernah senang. Walaupun jabatannya tinggi, walaupun duitnya banyak, hidupnya tak pernah merasa senang karena dia berada dalam laknat. Ridha Allah fi ridhal walidain. Ridha Allah terletak pada ridha orang tua. Wa suhtullah fi sukhulatil walidain. Kalau emakmu masih ada, ayahmu masih hidup, balik dari masjid ini nanti, belikan makan kesukaannya, belikan kain, peluk cium dia, senangkan hatinya. Kalau dia sudah tak ada,
ziarahlah ke kuburnya. Jangan malam nih, besok pagi. Jelas? Maaf Pak Ustadz, kenapa zaman sekarang ada yang mengatakan kalau maulid, tahlil, ziarah kubur merupakan perkara bid'ah? Maulid Nabi itu isinya apa? Maulid Nabi itu isinya 5. Kata Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, Maulid Nabi isinya 5. Yang pertama berkumpul, betul? Dengan berkumpul maka turun rahmat. Yang kedua membaca sejarah Nabi. Dengan membaca sejarah Nabi maka kenal Nabi Muhammad, betul? Yang ketiga mendengarkan bacaan Quran. Dengan bacaan Quran la'allakum turhamun, dapat rahmat. Yang keempat mendengarkan tausiah. Dengan mendengarkan tausiah turun malaikat rahmat. Yang kelima mengaminkan doa dan makan-makan. Itulah doa yang paling makbul, karena begitu selesai doa langsung dapat makan. Itu bukan kata saya, itu kata Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Nama kitabnya Al-Hawi Lil Fatawi. Kata dia, maulid Nabi dianjurkan dengan dalil 5 tadi. Tapi kalau dalam maulid Nabi perbuatan maksiat dosa, maka perbuatan maksiat. Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti hafal 200.000 hadis mengatakan maulid itu dianjurkan. Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani hafal 300.000 hadis mengatakan maulid Nabi dianjurkan. Datang Ustadz Bapak nih hafal 2 hadis kalau lampu hidup, hafal hadis kalau laptopnya tak habis baterai, pemadaman bergilir PLN, mati laptopnya, hadisnya pun hilang, lalu dibilangnya maulid itu bid'ah. Sekarang saya tanya, percaya Imam Suyuti atau bapak laptop mati? Kalau saya tak paksa bapak ikut saya. Kalau saya lebih yakin Imam As-Suyuti. Hafiztu, kita baca tafsir namanya tafsir Jalalain. Siapa menulis Jalalain? Imam Suyuti dengan Imam Mahalli. Kita di sekolah baca Qawaidul Fikih, Al-Asbah wan Nazair. Siapa yang menulis? Imam Suyuti. Kita baca tafsir yang tebal, Ad-Durrul Mansur fit Tafsir bil Ma'sur. Siapa yang menulis? Imam Suyuti. Kita baca Ulumul Hadis, Tadribur Rawi, Syarah Taqrib Nawawi. Siapa dia? Imam Suyuti. Imam Suyuti ahli hadis. Imam Suyuti mengatakan maulid dianjurkan. Saya ikut Imam Suyuti. Kalau masuk neraka Imam Suyuti itu ikut, saya masuk neraka. Tapi kalau ustadz kalian yang mati laptop tadi masuk neraka, ikut juga kalian. Saya lebih yakin dengan Imam Suyuti. Kalian tak percaya dengan Imam Suyuti, tak apa-apa, saya percaya. Tahlil. Tahlil itu artinya apa? La ilaha illallah. Itulah isi tahlil. La ilaha illallah. La ilaha. Jadi kalau ada orang membid'ahkan tahlil, kok mati pakai apa? Mau mati pakai apa? Tahlil boleh Pak Ustadz, ya nggak boleh tahlilan. Yasin boleh, ya nggak boleh yasinan. Kalau gitu Jumat boleh Jumatan. Kenapa makin lama makin bodoh? Jadi disebut tahlil itu karena di dalamnya la ilaha illallah. Siapa yang baca la ilaha illallah, bacaan la ilaha illallah itu dihadiahkan pahalanya ke orang mati, pahalanya sampai. Itu kata Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa. Kenapa pendapat Ibnu Taimiyah yang Ustaz bawa? Karena yang melarang-larang ini biasanya ikut Imam Ibnu Taimiyah. Sedang imam kau aja menyuruh, kenapa pula kau tak mau? Ziarah kubur Pak Ustaz. Kuntu nahaitukum an ziaratil kubur. Dulu aku melarang kamu ziarah kubur. Ala fazuruha. Sekarang ziarah kuburlah kamu. Nabi Muhammad sebelum meninggal pergi dia ke pemakaman Badar, pergi dia ke pemakaman Sayyidus Syuhada, pergi dia ke pemakaman Baqi. Sebelum meninggal ziarah kubur.
Tujuan ziarah kubur itu alhaakumut takasur hatta zurtumul. Jadi kalau ada ibu-ibu yang suka belanja, suka shopping, lupa dunia, bagus dibawa ziarah kubur 3 kali sehari. Pagi ziarah, siang ziarah, malam ziarah, biar lupa dia dunia ini, biar ingat mati. Sekarang banyak kasus orang minjam uang, misalnya janji bayar bulan depan, karena sengaja tak mereka tagih, uang nyicil sudah dibayar jadi hangus karena telat 1 hari. Gimana ceritanya? Misalnya janji bayarnya bulan depan, karena sengaja tidak mereka tagih, oh bayar nanti bulan 1, tanggal 1. Pas tanggal 1 sengaja dia tak datang menagih. Biar apa? Supaya nyicilnya dibayar. Ini namanya lintah. Semua yang di air ini asal naik ke darat tak ada yang baik. Lintah darat sama. Kenapa banyak mengaku nih? Saya kasih tahu sama kalian lintah darat, berhentilah kalian mengisap darah umat ini. Lintah darat riba, alladzina yakuluna riba, orang yang makan riba, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas, bangkit dari kubur macam orang kerasukan setan. Kalau bahasa Melayunya tersapu, kalau bahasa Jawanya kesambet. Nanti kalau nampak ibu bapak di akhirat ada orang macam kerasukan setan di padang mahsyar, kau lintah darat kan? Lintah darat, berhentilah kalian. Bahwa gara-gara cakap saya ini saya dikena somasi lintah darat, tak apa-apa, berkumpullah kalian semua lintah darat. Saya orang yang cukup kaya di kampung, baru ini orang kaya ngaku. Tapi semenjak harta semakin banyak, orang selalu datang ke rumah. Kalau dikasih memuji-muji, tak dikasih malah mencaci. Ini belum selamat lisan. Dikasih alhamdulillah, tak dikasih datang lagi. Apakah saya harus selalu memberi? Namanya hadiah. Kalau ada alhamdulillah, kalau tak ada ya berusaha, tawakal ala Allah. Bapak yang dikasih Allah rezeki, berbagilah Pak. Tapi kalau ada orang minta tiap hari, itu perampok. Perampok mesti lapor ke polisi. Mudah-mudahan Pak Polsek datang malam nih, lapor ke dia. Kalau ke saya cuma 1 doa yang bisa saya bacakan. Apa itu? Doa tolak bala. Sekarang banyak orang sedekah chip. Apakah itu termasuk sedekah? Apakah game termasuk judi? Maka dia termasuk dalam judi. Sama juga orang berburu babi, sampai itu dapat dia dibagi-baginya 2 kilo. Ini kesedekahan pada kalian. Sedekah apa? Sedekah babi. Bisa? Tak bisa. Kita disuruh wa anfiqu, bersedekahlah, min thayyibat, yang baik-baik saja. Innamal khamru, khamar, wal maisir, judi, wal ansab, menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam, mengundi nasib, rijsun, najis, min amali syaitan, perbuatan setan, fajtanibu. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan bangsa ini dari judi. Judi tidak membawa berkah, itu pesan Bang Haji. Judi. Saya karena dalam masjid segan, kalau di Tanah Lapang 3 album kita mainkan. Belum move on juga saya dari Tanah Lapang. Assalamualaikum Ustadz, anak saya masih SMP tapi sudah berani pacaran. Itu artinya ada kemajuan. Kemajuan untuk masuk neraka jahanam. Katanya jomblo itu tak laku. Apakah saya perlu marahi dia atau biarkan dia nikah muda? Saya tak sanggup mengajar anak kemanakan saya di rumah.
maka anak adik saya wajib masuk pesantren. Anak saya Mizian Hazik masih kelas 3 SD, doakan masuk pesantren. Ponakan yang pertama perempuan, kau mesti masuk pesantren nak. Kupilihkan pesantrennya, udah kutengok, mau dia masuk pesantren. Tamat kemarin sanawiyah, tahan kau di pesantren 3 tahun, tahan 3 tahun lagi ya, tamat aliyah ya. Kau ayah dia adik saya, kami adik-beradik cuma berdua. Ku sembah 10 tangan pesantren, aku tak sanggup menjaga kau di rumah. Ya, mau dia pesantren. Nah, nanti tamat kelas 6 baru mau ke Mesir, mau ke Yaman, terserah. Yang penting pesantren. Adiknya pula lagi laki-laki, kau mesti masuk pesantren, aku tak sanggup menjaga. Ya, masukkan pesantren tahfiz Quran di Bogor. Nanti kau balik ngapal Quran. Aku tak paksa kau ke Mesir, terserah mau kemana, yang penting ngapal Quran dulu. Bapak Ibu, tak ada jalan lain menjaga anak kita. Benteng terakhir pesantren. Benteng terakhir itulah yang sekarang sedang dirusak, difitnah dengan macam-macam fitnah. Tapi kita tak akan termakan. Sekali masuk pesantren, sampai hari kiamat anak di pesantren. Betul? Apa pula betul? Allahu Akbar. Anak di pesantren itu cuma 6 tahun, bukan sampai hari kiamat. Tapi kita semangat memasukkan anak itu sampai hari kiamat. Datang pacarnya, tak sanggup kita, dilarang di rumah, cabut dia di jalan, cabut dia di sekolah, main dia ke mall, air minumnya disuntik dari bawah pakai obat perangsang. Pacaran dia, hamil dia, di luar nikah. Kalau sudah hamil apalagi, nasi udah jadi tai ayam. Anak sudah hamil cerita bubur juga lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan Allah menjaga anak kita semua. Ku kasih tahu sekali lagi, tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali pondok pesantren. Pondok pesantren, pondok pesantren. Serahkan ke Ustadz Kemas Ali, serahkan ke Habib Mahdi, serahkan ke Ustadz Syafiq. Pondok pesantren Ustadz Syafiq besar pinggir jalan raya. Saya udah tidur di sana. Ada hotelnya. Bapak Ibu kalau ke pesantren beliau menengok ke sana, tak sanggup berkata-kata. Masukkan, aman, damai, tentram. Tamat kelas 6, semangat, selamat dia insya Allah. Amin. Kalau dimarahi tak bisa. Pak, saya mau jalan sama anak bapak, boleh? Gak boleh, pulang sana. Menangis dia di kamar. Cabut di WA-nya dia, memang ayah kau tuh setan, betul gitu. Zaman dulu bisa. Zaman dulu rumah orang Melayu pakai lantai kayu. Datanglah si laki-laki habis sholat isya membawa lidi, juluknya ke atas. Itu sekarang miskolnya, miskol. Nah, nampaknya ada lidi, nah, dia turun, bapaknya ke bawah bawa barang panjang. Pulang kau, pulang. Zaman sekarang begitu tak bisa, dia WA, tak dikasih handphone, mati dia. Tak bisa, satu-satunya jalan tinggal pesantren. Zaman dulu orang masih surat-suratan, surat itu digulung, gulung, nanti pas mau ke surau, pura-pura tak nengok, dikasihkan, baru dibaca di rumah. Rupanya salah kirim belanja maknya. Dari mana Ustaz tahu orang dulu pakai surat-surat itu? Tengoklah film tenggelamnya kapal Pandarwik waktu Zainuddin mengunyurati Hayati. Apa boleh ayam bertarung mencari uang buat kami tuannya? Judi laga ayam, judi mancing. 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000. Yang daftar 100 orang, 100.000 kali 100 orang 10 juta. Lalu kemudian memancing, siapa yang dapat nanti hadiahnya 5 juta. Yang 5 juta diambil panitia. Ikannya seekor kenyang pula. 100 cacing. Kata ikan, aku yang bodoh apa orang nih bodoh? Penipu, pembohong. Terbang burung, judi. Pancing, judi. Laga ayam, judi.
tak turun rahmat Allah. Tadi kan berkah tadi, jaga lisan, jaga tangan. Tentang ayam ini kemana letaknya? Tangan kaum laga ayam. Jadi Pak Ustadz, kalau anak kami laga ayam, udah balik malam ini potong ayam dah, gulai, besok kasih ke dia. Enak ayamnya mah katanya, ayam kau lah tuh bilang. Dulu istri saya tak suka berdandan, tapi sejak menikah bibirnya merah merona, badannya wangi menggoda. Apakah istri saya harus tampil seperti dulu? Dia tampil begini di depan bapak atau di depan kawan bapak? Kalau dia begini di depan bapak, halalan thayyiba, inilah istri yang solehah. Banyak bini sekarang kalau di depan laki orang macam ini dia, tapi di depan laki dia macam mak lampir sundil bolong. Kisah nyata, true story. Saya datang ke rumah orang membawa surat undangan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tak lama keluar ibu-ibu, macam baru pakai jilbab. Ada apa Pak? Ini saya ngantar undangan, saya bilang. Saya tanya, ini rumah Pak Anu, kan takut salah kasih. Iya betul. Ibu siapa? Saya istrinya. Kok lain, kata saya. Saya sangka bininya dua. Rupanya bini itu juga, cuman beda kalau di rumah sama keluar rumah. Pas mau keluar, glowing. Jadi kesimpulannya, kalau dia bersoleh untuk lakinya, boleh apa tak boleh? Wajib. Tapi kalau bersoleh untuk laki orang, maksiat, dosa. Di mana kena pasalnya? Lisan, tangan, hati. Hati, mata, telinga. Kena di hati, kena di mata. Rusak mata orang gara-gara bini bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengajukan pertanyaan. Apakah berpisah itu tanda tak berjodoh? Bagaimana kita mengetahui orang itu adalah faizuhun? Kasih nasihat. Perempuan yang tak bisa lagi bukan langsung ujuk-ujuk mengamuk. Ini kadang laki-laki ini kalau sudah mengamuk menggeletar tangannya, talak 100. Panjang prosesnya. Faizuhun, nasihat. Wahjuruhunna fil madaji, pisah tempat tidur. Satu tempat tidur dulu. Hujan lebat balik. Lah. Wahjuruhunna fil madaji wadribuhun. Ini yang ketiga, ini tak bisa lagi sekarang. Wadribuhun artinya pukul. Karena zaman dulu ada perempuan-perempuan Arab Badui yang kasar, kalau tak dipukul tak tunduk zaman dulu. Zaman sekarang kalau dipukul langsung di WA-nya Pak Kapolsek. Tolong aku dong. Habis bapak kena tangkap. Bapak ditangkap. Kenapa? KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Ditanya sama polisi, siapa yang mukul? Saya. Kenapa kau pukul? Karena ceramah Abdul Somad. Aku pun masuk. Sampai ke dalam, jumpa sama Sambo. Sampai mana tadi? Hilang pula Pak. Yang keempat, langkah yang keempat, fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Mediasi. Ini yang berdua ini tak bisa lagi dijumpakan karena dia sudah macam Tom and Jerry. Maka mediasi. Setelah tak dapat jalan, barulah yang kelima, tolak. Jadi dalam Islam tolak itu adalah proses yang paling ujung. Jelas? Apa tanda orang itu jodoh kita Pak Ustadz? Dulu saya pun macam ini juga bertanya waktu belum nikah. Ada tetangga saya tanya, Pak, ya, apa tanda kita dia jodoh kita? Katanya nanti kalau nampak kita perempuan ada getaran, itu jodoh. Jadi setelah itu saya pakailah asal nengok perempuan bergetar. Apa maksud bapak ini? Akhirnya saya paham. Kalau memang jodoh dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, niat baik, cakap baik, pikir baik, hati baik, dikasih Allah walaupun tidak kata orang.
Tak perlulah saya ceritakan, tengoklah macam mana saya menikah. Menikah dimudahkan Allah Ta'ala. Setelah itu saya punya anak. Yang penting kalian tak usah terlalu banyak teori, asal cocok nikah langsung. Jangan cari sendiri, jangan datang sendiri. Bawa Habib Mahdi, bawa Ustadz Syafiq, bawa Ustadz, bawa Pak Gubernur, bawa Ustadz ke Mas Ali. Jangan bawa saya. Kalau saya kalian bawa, nanti saya diterimanya. Kita bawa orang yang didulukan selangkah, ditinggikan seranting, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, dia yang ngomong. Asal nampakmu cocok, datang ke rumahnya. Assalamualaikum Pak Haji, Waalaikumsalam. Ini saya membawa anak muda nih, mau nampaknya ini. Nanti bapak tu pun dipanggil lah anaknya, bawa air minum, dibawakannya lah. Walaupun kau tengok-tengok lagi nih, tengok. Habis itu kau bisikkan kepada yang bawa. Gimana? Tak jadi, Pak. Kenapa tak jadi? Hitam. Rupanya nampak di tepi jalan bedak 2 inci. Apa boleh buat? Laki-laki boleh beristri 2, 3, 4 jika mereka sanggup adil. Adil yang bagaimana yang dimaksud tuh Pak Ustadz? Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harastum. Kamu tak akan sanggup berlaku adil antara istrimu walaupun kau sangat ingin adil. Yang dimaksud adil tak bisa adil itu adalah adil masalah hati. Yang dimaksud adil dalam nafkah bukan hati, karena hati tak bisa berbagi. Sama anak pun kita kadang tak sama antara anak pertama, anak kedua, betul? Anak laki dengan anak perempuan tak sama, tapi pembagian yang dimaksud adil adalah nafkah. Jadi sesuai nafkah zahir, nafkah batinnya sama, asal sanggup teruskan. Tapi di Indonesia ini sudah diatur dalam kompilasi hukum Islam. Ibu jangan khawatir, ibu jangan cemas. Bapak ini tidak akan bisa berbini lagi tanpa ada surat persetujuan dari istri pertama yang disahkan oleh pengadilan agama kabupaten apa nih? Kabupaten Bangka Selatan. Pengadilan agama mengeluarkan suratnya, ibu tanda tangani dengan materi 6.000 yang sekarang sudah naik jadi 10.000. Saya yang bertanda tangan ini bersedia ikhlas bahwa suami saya menikah lagi karena saya tak sanggup menghadapi dia karena dia 200 tenaga kuda. Daripada saya mati, bagus saya berbagi kepada yang lain. Tanda tangan. Lalu hakim bertanya, hakim memastikan bahwa surat ini surat ibu. Apakah ini surat saudari? Benar Pak Hakim. Tanda tangan saudari? Benar. Saudari menandatanganinya dalam keadaan sadar? Benar. Benar. Jangan tanya lagi Pak Hakim, udah naik setan kuning udah. Jadi bukan sembarangan. Makanya ibu nanti sebelum tidur yakinkan di dekat tempat tidur itu tak ada materi, kertas dan pena. Mana tahu sambil tertidur kita, besok pagi selamat. Sekian, terima kasih Pak Ustadz. Yang tadi ini tak saya bawa, yang ini saya bawa karena ini tulisan tangan, khawatir nanti dibaca pula sama suaminya. Ini saya bawa. Mesti membangun masjid sebagai pusat peradaban. Maka kita lihat tadi malam kata Habib Mahdi, ini masjid dibangun oleh Habib Fulan. Jadi para habaib di sini bangun masjid, tidak pernah putus asa. Kalau tadi malam kita lihat masjid yang sudah jadi, maka sebelum itu kita diajak untuk mendoakan masjid yang dalam proses, masjid yang dibangun oleh Habib Umar As-Segaf, Masjid Darul Hadis Al-Malikiyah. Cobalah kita lihat, di usia Habib Umar As-Segaf, beliau masih bangun masjid. Padahal mestinya seusia beliau hanya ngisi di masjid yang sudah jadi aja. Nampaknya beliau mengajak saya untuk berdoa di atas masjid itu, disiapkan sepatu bot. Tapi yang saya tangkap adalah yang tersirat
Beliau ingin mengajarkan saya, walaupun kau nanti seumurku Abdul Somad, kau tetap bangun masjid. Enggak ada berhentinya kita bangun masjid. Kita punya usaha. Rezeki ini dibagi dua. Yang pertama rezeki hasil usaha. Yang kedua rezeki yang diberi Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi yang dengan usaha itu bukan di situ datangnya. Tapi kita mesti berusaha. Sama seperti Hajar waktu mencari air. Berjalan ke Safa, berjalan ke Marwah, itu usaha. Tapi setelah itu justru yang datang itu bukan dari situ. Justru dari tumit Ismail. Bukan dari kaki Hajar. Tapi Hajar tidak disuruh menunggu tumit Ismail. Berusaha dulu. Jadi seimbang. Jadi kalau Paskas, kawan-kawan dari kapal Munzalan, kita tahu kapal Munzalan punya usaha. Jual deterjen, jual roti gembul, jual bidara, banyak sekali produknya, saya dikasih kiriman. Tapi boleh jadi bukan dari tapak kaki Hajar itu datang rezeki itu. Yang dari tapak kaki Ismail lah yang tak putus sampai hari kiamat. Tapi tidak menunggu. Jadi tetap kita buat usaha-usaha sampai masjid itu nanti jadi. Setelah masjid itu jadi, isi dengan program-program. Jangan terjebak hanya pada ritual ibadah saja. Tinggal mengcopy program yang ada di kapal Munzalan induk. Kami pun tim-tim dari Sumatera Utara, dari Jambi, dari Riau, dari Kepulauan Riau, kami kirim ke Pontianak untuk mengcopy program itu dari Ustadz Luqmanul Hakim untuk dibawa ke masjid-masjid lain. Saya walaupun tidak berada di Belitung, tinggal kirim ke Ustadz Endri, buatkan kalimatnya apa, nanti kami buat video untuk support Masjid Kapal Munzalan yang ada. Kapal Munzalan sekarang sedang begini, nanti antum edit proses Masjid Kapal Munzalan di Belitung sekarang sedang begini, ya masukkan videonya. Mengajak kepada seluruh jamaah di perantauan, orang Belitung dimanapun berada, saya sudah sampai ke Belitung. Kalau omongan anak itu membuat orang percaya, pakailah. Kalau dengan dibuat gambar anak di situ orang lebih yakin, pakailah. Tapi kalau dengan antum sebut nama anak, duit dia nggak jadi keluar, jangan pakai. Sebelum-belumnya kan bisa diagak-agak, oh ini pro, ini kontra. Itu tentang Masjid Kapal Munzalan. Ana berharap kedatangan yang akan datang, kita sudah buat pengajian di kapal Masjid Kapal Munzalan, insyaallah. Itu tentang Masjid Kapal Munzalan. Yang kedua adalah tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi saya pribadi hanya menguji saja. Menguji, kita pulang dulu dari Maroko, orang tidak kenal. Bagi tim-tim inti yang ngurus dari awal, itu tahu betul. Tim-tim yang membawa ana dari awal ke kotanya masing-masing itu tahu betul. Periode tahun 2008 anak pulang sampai 2015. Ada namanya Dimas. Dia tim awal yang membawa anak ke Bandung. Ditawarkan ke masjid-masjid itu, tak mau masjid itu nerima. Nanti antum kontak Dimas, kasih nama Dimas, cerita gimana Dimas dulu ngurus anak ke Bandung. Sampai ke masjid itu mungkin ada 2 shop lah, cuman masjid Unisba, Masjid Universitas Islam Bandung, tak ada orang. Batam pun juga gitu. Ustaz Endri pertama membawa ke Batam, tanyalah cuman. Diumumkan, Ustaz sudah datang, tak ada orang itu. Somad yang dulu itu, somad ini juga sama. Bukan ini udah dipermak, enggak. Jadi ana selalu ke tempat-tempat yang ana dulu.
Anak pertama pulang dikasih jadwal di gang sempit, tidak ada aspalnya, jalan tanah, lampunya 5 watt. Anak datangi. Karena kalau hanya sekedar kita berusaha untuk mengulang, sulit. Untuk mengenang kenangan itu, datangi masjid-masjid yang dulu itu. Orang-orang yang mengusahakan dulu itu anak jumpai untuk mengingat itu lagi, momen itu. Bahwa sekarang kita berjalan pun payah. Itu sebetulnya hanya Allah aja yang tahu apa di balik itu kerja dia, tak usah kita urus. Dulu dibuatnya begini, sekarang dibuatnya begini. Sekarang dibuatnya begini, kemana-mana bungkus semua, pakai masker, pakai kacamata hitam, pakai kaca ini. Risih juga, mau makan payah, mau ke mall payah, mau jalan-jalan sama keluarga payah, mau ngajak anak payah. Jadi saya kalau sedang di Pekanbaru, bawa anak, bawa istri, turun ke rumah makan, cari tempat yang paling sunyi, paling sepi, tak ada orang. Karena rumah makan sunyi sepi ini rupanya tak enak pula. Yang ramai enak, kita pula tak bisa makan. Asal udah ada 2 orang curiga, nengok, turun, saya masuk ke mobil, orang tua aja lebih makan. Itu udah bagi saya manfaatkan ini untuk mengendorse produk, mengendorse masjid, mengendorse program infak beras, mengendorse pengajian-pengajian. Makanya kalau antum tengok isinya iklan aja. Karena anda anggap ini dibuat Allah untuk supaya iklan. Itu yang anda pahami. Tak lebih daripada itu. Mengiklankan masjid, mengiklankan produk, ekonomi umat, mengiklankan mensupport anak-anak, baik kersubuhan, King, komunitas Vespa, komunitas apapun namanya, tak pernah anak tolak itu. Karena anak anggap ini hanya sekedar wasilah jalan. Daripada kita tausiah ke surau satu-satu, lebih pakai ini. Setiap hari Selasa malam Rabu kita buat kajian online semuanya. Setiap subuh Rabu, walaupun itu jadwal istirahat anak, buat baca Riyadhus Shalihin, online kan, iklankan semuanya di surau, di masjid, langgar musola, di sekitar jalan tempat tinggal. Ini tentang masalah bagaimana kita menyikapi kalau dilambungkan Allah SWT ke atas, kalau dijatuhkan Allah SWT. Itu memang sudah kerja dia. Tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair. Jadi tak usah kita mabuk gara-gara itu, tak usah kita terpukau gara-gara itu. Pahami bahwa itu kerja Allah SWT. Ada orang ateis bertanya ke Imam Hambali. Imam Hambali ini kan ahli ra'i, kaum rasionalis. Kalau memang Tuhan itu ada, kerjanya apa Hambali? Imam Hanafi itu rasionalis, Abu Hanifah. Kalau memang Tuhan itu ada, apa kerjanya sekarang? Waktu itu Imam Hanafi sedang duduk di bawah, dia di atas mimbar. Hanafi, kalau memang Tuhan itu ada sekarang, apa kerja dia sekarang? Kata Imam Hanafi, boleh saya duduk di atas? Boleh. Naik Imam Hanafi ke atas, dia turun ke bawah. Inilah kerja Tuhan. Orang baik naik ke atas, orang jahat turun ke bawah. Jadi antum buat aja sesuai dengan posisi antum masing-masing. Kalau antum seekor gajah, bawalah sebatang pokok kayu. Kalau antum seekor semut, bawalah sebutir gula. Nilainya di hadapan Allah sama. Jangan minta jadi gajah, tapi mintalah jadi semut yang bisa berbuat. Jadi burung pipit pun tak apa-apa, tapi tetap membawa setetes air untuk memadamkan api Ibrahim. Yang penting berperan sesuai dengan peran kita masing-masing. Makanya kalau ada pasana pelatihan sama anak-anak, Ustaz gimana caranya biar supaya viral? Aku pun tak tahu. Karena kita tak ada langkah-langkah, kita bukan ustadz yang memang ada tim khusus strateginya begini-begini. Tapi itu penting dipelajari. Kalau ada anak muda, adik-adik yang bisa mengorbitkan orang, penting dipelajari.
Tapi kalau niatnya cuma untuk viral, bahaya. Godaannya besar. Makanya nomor anak nggak di-share. Kalau nomor anak di-share, berapa banyak anak-anak gadis akan WA. Mau anak kasih ke antum, sayang. Itu. Jadi anggap aja ini sebagai bagian dari wasilah dakwah. Lalu kemudian tentang bagaimana kalau batu akik yang ada manfaatnya itu kan pemberian dari Allah. Ini batu akik pakailah. Kalau antum pakai nanti aura antum akan bangkit. Mata antum jadi merah. Antum jadi pede di depan orang. Itu kan datangnya dari Allah, Pak Ustadz. Yang ngasih tahu antum itu datangnya dari Allah siapa? Dukun kan? Dukun yang ngasih tahu. Minumlah madu ini, maka madu ini ada khasiatnya. Yang ngasih tahu siapa? Nabi. Makanya anak percaya. Alaikum bisyifa'aini. Hendaklah kamu pakai dua penyembuh. Al-asal wal Quran. Hendaklah kamu minum habba sauda. Habba sauda syifa'un min kulida. Anak percaya. Karena yang ngasih tahu Nabi. Sekarang datangkan ke anak ustadz yang ngasih tahu. Pakailah cincin ini. Nanti antum akan dapat. Enggak ada itu. Pasti dukun. Kalaupun ustadz, casingnya ustadz, signalnya dukun. Kan udah ketangkap. Nah, ini tentang masalah keyakinan seperti itu. Siapa yang mengatakan bahwa baju Nabi Yakub itu akan menghilangkan baju Nabi Yusuf nanti dicium oleh Nabi Yakub, inni la ajidu riha Yusuf, aku mencium bau Yusuf. Nanti kalau sudah diciumnya bajuku ini, ya'ti basira, dia akan datang kemari dalam keadaan mata melek. Itu ada wahyunya bahwa baju Yusuf itu khusus akan memberikan sesuatu kepada Yakub. Tapi baju anak belum tentu. Ketika anak katakan kau cium bajuku ini, berarti anak sudah menempatkan diri sebagai nabi. Nabi ke-26 mana? Hati-hati antum kalau berani ngomong begitu. Siapa yang mengatakan bahwa tongkat ini akan membelah laut merah? Idrib bi'asakal hajar famfajarat min husnata asyrata aina, memancar 12 mata air. Itu tongkat Nabi Musa. Allah langsung ngasih tahu. Ketika ana mengatakan kau pakai tongkatku ini kau akan menang perang, siapa ana yang sudah memposisikan ana sebagai Tuhan dan antum sebagai Nabi Musa, dan tongkat ini sama seperti tongkat Nabi Musa. Jadi kalau kita percaya kepada dokter, rasional. Tapi kalau percaya kepada manusia, mana hujahnya, mana dalilnya? Kalau tidak, kita terjebak kepada klinik dan lain sebagainya. Disitulah tauhid, kekuatan. Kita percaya kepada doa, kita percaya kepada barokah, kita percaya kepada wirid, kita percaya kepada zikir. Adapun tentang khawarij, murji'ah, qadariyah, jabariyah, mu'tazilah, ateis, agnostik, sekuler, liberal, komunis, pilihannya dua. Mau menjelaskan jam asli atau mau ngejek jam palsu. Ana khawatir kalau antum terlalu banyak ngejek jam palsu. Ini jam palsu, ini jam palsu, ini jam palsu, ini jam palsu, ini jam palsu. Lebih banyak mengejek jam palsu daripada menjelaskan ciri jam asli. Nanti umat ini bingung. Maka ana seimbangkan, ana menjelaskan ini jam yang asli, cirinya begini. Kalau jam ini asli buatan Swiss, cirinya begini. Nanti dengan kita jelaskan yang asli, otomatis orang sudah tahu yang palsu.
Tapi ana tetap sebutkan juga yang palsu itu begini, seimbang. Ana tidak mau dai-dai terlalu sibuk menunjuk jam palsu sehingga dia lupa menjelaskan ciri jam asli. Jelaskan 3 kepada umat. Aqidah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sifat 20, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu bi nafsihi wa daniyah, qudrat iradat ilmul hayat, sama' basar kalam. Jala'ul Afham, Syarah Aqidatil Awam yang ditulis langsung oleh murid Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki melalui kajian-kajian beliau Kiai Ihya. Ambil ijazahnya dari murid Sayyid Muhammad. Banyak murid Sayyid Muhammad sini, termasuk tadi malam Sayyid Muhammad Bagir. Belajar sehingga dengan tahu kita ciri emas yang asli, maka umat ini langsung punya detektornya sehingga dia tahu bahwa yang lain adalah palsu. Daripada kita habiskan energi untuk menunjuk palsu. Tapi untuk menunjukkan yang palsu juga penting. Kalau antum perhatikan bagaimana anak tulis buku 99 tanya jawab salat untuk menunjukkan nih mazhab Syafi'i. Anak tunjukkan 37 masalah populer, anak ingin menunjukkan nih akidah Asy'ari. Tapi di samping itu anak jelaskan juga ini ciri-ciri yang palsu, seimbang. Anak tidak salahkan ustadz yang menghujat yang palsu, tapi jangan habiskan energi 100%, bagi-bagilah 50-50. Tetap juga buka kajian akidah, tetap buka kajian fikih, tetap buka kajian tasawuf, kajian akidah, pakai kitab Aqidatul Awam, Jala'ul Afham, Al-Husunul Hamidiyah, Ad-Dasuqi ala Ummil Barahim. Kajian fikih, Fathul Qarib, I'anatul Talibin. Kalau mau fikih perbandingan mazhab, tapi kuatkan di mazhab Syafi'inya. Kitab akhlak tasawuf, pakai kitab para habaib, Ihya Ulumuddin. Terlalu besar, ambil ringkasannya, Mau'izatul Mu'minin min Ihya Ulumuddin, karya Syekh Jamaluddin Al-Qasim. Itu yang kami pakai di pondok dulu. 1 jilid tipis, inti saripati dari Ihya Ulumuddin. Nanti kalau umat ini sudah tahu ini jam asli, ini emas asli, maka insya Allah asal lain daripada ini berarti palsu. Tanpa kita sebutkan. Mereka langsung bisa mendeteksinya. Kita tinggal kasih alatnya saja. Ini tidak 1 meter, ini tidak 1 meter, ini tidak 1 meter. Kalau anak tak begitu. Kita kasih dia alat. Ini alat namanya meteran. Panjangnya 100 cm. Nanti kalau kau jumpa kayu, tongkat, batu, kalau tidak sepanjang ini berarti tidak 1 meter. Jadi siapapun ustadz yang datang diukurnya kurang, berarti tidak, berarti bukan ahlu sunnah. Ini kunci-kunci akidah Asy'ari. Siapa saja penceramah ustadz yang datang kemari tidak macam ini berarti bukan Asy'ari, bukan ahlu sunnah wal jamaah. Minta kepada para habaib, para asatidz untuk menjelaskan. Apakah dalam mazhab Syafi'i seorang musafir boleh menjadi khatib dan imam pada salat Jumat? Ya. Syarat salat Jumat dalam mazhab Syafi'i bukan masalah imam dan khatibnya. Yang jadi masalah itu adalah jumlah 40-nya mesti mustautin. Kalau musafir, sampai saya ke Sedanau ini 4 hari 4 malam itu udah mukim. Syarat yang berat dalam mazhab Syafi'i itu tidak hanya mukim, tapi dia mesti memang orang tempatan. Yang 40 itu memang orang tempatan. Itu syarat yang berat. Adapun siapa yang maju dari, misalnya saya datang kemari, lalu kemudian saya bukan mukim, bukan mustautin, saya musafir, maka tak jadi masalah menjadi imam, menjadi khatib. Yang menjadi masalah itu dia mesti 40 orang. Itu syarat yang berat dalam mazhab Syafi'i. Dan insya Allah, jadi kalau kami musafir Pak Ustadz, saya ini kerja di kapal Pak Ustadz, apakah kami tak sholat Jumat selamanya? Sholat zuhur. Tapi kami rasa berdosa. Islam ini bukan rasa-rasa. Yang rasa-rasa itu minuman berhadiah.
Islam ini orang kalau biasa berwudu, tiba-tiba dia bertayamum, dia rasanya macam tak sah. Begitu juga orang kalau kita musafir terus, supir bis, pilot pesawat, kerja di kapal, terus musafir, maka dia tidak sholat Jumat. Dia terus selamanya sholat zuhur. Di Sedanau ada 5 masjid, masjid A, masjid B, masjid C, masjid D, masjid E. Hebat nama masjid nih. Jarak antara masjid ini 500 meter. Apakah khatib masjid A boleh berkhutbah di masjid B dan sebaliknya, atau khatib masjid C boleh berkhutbah di masjid A dan seterusnya? Salat Jumat yang sah dalam satu negeri itu menurut mazhab Syafi'i hanya masjid jami'. Makanya ada namanya masjid, ada masjid jami'. Masjid hanya 5 salatnya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Masjid jami' ada Jumatnya. Itulah mengapanya sebagian tempat kalau sudah sholat Jumat orang sholat zuhur lagi. Ustaz Somad, di kampung kami kalau sudah sholat Jumat sholat zuhur lagi. Yang bertanya begitu di Pandeglang, Banten, satu lagi di Aceh. Saya bilang ini orang pakai mazhab Syafi'i tulen 100% original, tak bercampur dengan yang lain. Karena dia setelah sholat Jumat itu ragu apakah sholat Jumat ini sah. Maka sholat Jumat yang sah hanya satu, sisanya itu adalah sholat zuhur. Setelah sholat Jumat dia ragu, maka dia sholat zuhur. Ini, tapi jangan pula bingung gara-gara saya mau menyatakan ini yang Syafi'i, ada pun yang lain bercampur. Jadi kalau begitu dia hanya khotib sekali saja, sekali saja khotib, itulah sholat Jumat dia. Jadi bagi kita yang beberapa masjid ini, mazhab apa sebetulnya yang dipakai ini? Sama macam di Mesir. Mufti Mesir itu Syekh Ali Jum'ah mazhab Syafi'i, tapi dalam pelaksanaan sholat Jumat ini jalan seberang sini Masjid Al-Azhar, tempat kami kuliah Al-Azhar. Di seberang sini Masjid Husain, tempat kepala Sayyidina Al-Husain. Dua-duanya ada Jumat, dua-duanya sah selama jamaahnya mencukupi jumlah, maka sholat Jumatnya sah. Jadi kalau gitu kami 5 masjid ini sah sholat Jumatnya, sah selama jumlahnya kan lebih 40 kan, maka sholat Jumatnya sah. Jadi khotib tentang berpindah-pindah tadi, dia hanya khotib satu saja menurut mazhab Syafi'i. Apakah sebenarnya yang dimaksud dengan qaryah mustautin dalam kaitan Jumat? Yang dimaksud dengan qaryah kampung adalah batas sur al-balad. Sur itu artinya tembok. Karena zaman dulu kampung itu dibuat tembok. Batas tembok itulah batas qasar dengan batas jamak. Kapan kita mulai boleh mengqasar dan menjamak? Lewat tembok. Kalau di dalam tembok tak boleh mengqasar, tak boleh menjamak. Lewat tembok keluar baru dia bisa mengqasar, menjamak. Kalau dia musafir. Jadi tak ada orang musafir dijamak di dalam rumah. Setelah keluar tembok baru. Jadi kota Madinah Al-Munawwarah itu ada temboknya. Tak ada Pak Ustaz, kami kemarin di Madinah itu tak ada tembok, temboknya sudah hilang, tapi tiang tonggak itu ada, keluar itu baru bisa. Kairo juga begitu, Madinah juga begitu. Kalau Bapak Ibu pergi ke Rabat, Maroko, sampai sekarang masih ada. Dulu tembok itu di dalam kota, batas kota. Sekarang karena kota itu menjadi besar, dia di tengah kota, dijadikan sebagai cagar budaya. Nah, jadi batasnya adalah batas kota. Nah, sekarang kan kota kita, kampung kita tak punya batas. Lalu yang disebut dengan batas yang dimaksud dengan batas qaryah itu apa? Batas desa. Batas desa dia itu apa? Sudah keluar itu, maka dia sudah dianggap musafir. Mustautin Pak Ustaz. Mustautin, saya kalau di sini 4 hari 4 malam baru sekedar muqim, belum mustautin. Tapi kalau saya sudah menetap tinggal di sini, maka di situ disebut dengan sebagai mustautin. Apakah disyaratkan KTP sudah turun Pak Ustadz? Itu syarat negara. Kalau syarat ada orang datang kemari, menikah dia dengan orang sini, menetap dia tinggal di sini, maka orang itu sudah disebut dengan mustautin. Bagaimana cara mengganti khotib yang batal tatkala sedang membaca khutbah? A. Jika rukun khutbah belum terpenuhi semuanya. Jika rukun khutbah sudah terpenuhi semuanya, naik khotib ke atas. Alhamdulillah,
wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, usikum wa nafsi bitaqwallah. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat. 5 rukun khutbah. Alhamdulillah, sholawat, ayat, wasiat takwa, doa. Jangan sampai tak jadi sholat Jumat karena tak ada khotib. Karena khotib kita tak ada, maka kita zuhur saja. Naik anak muda satu ke atas. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Allahumma firil muslimina wal muslimat. Duduk. Habis itu tegak balik. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Allahumma firil muslimina wal muslimat. Udah turun, sah salat Jumat. Kalau ada jamaah komen, pendek betul khutbah kau, daripada kau tak bisa sama sekali. Hafal 5 rukun tuh. Nah, bagaimana kalau setelah tiba-tiba dia bilang barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Sementara 5 rukun belum, maka satu jamaah mengingatkan. Apa dia bilang? Pak Khotib, lupa tadi berselawat. Apakah batal khutbah itu karena jamaah mengingatkan? Tak batal. Mana dalilnya? Karena Nabi sedang khutbah, datang orang Arab Badui ke pintu. Apa kata dia? Ya Muhammad, halakatil amwal. Wahai Nabi Muhammad SAW, ternak kami sudah mati di kampung, hujan tak turun. Langsung Nabi mengangkat tangan istighosah, minta hujan waktu sedang khutbah. Aghithna, aghithna, aghithna. Selesai sholat Jumat, basah tanah Masjid Nabawi. Saking makbulnya doa Nabi, istighosah, minta hujan, istisqa waktu khutbah Jumat. Artinya jamaah itu mengingatkan khotib sehingga dia cukupkan lagi rukun khutbahnya di ujung. Paling tidak 5 rukun itu jangan sampai hilang. Pada pertama biasanya yang pertama yang kedua baru dimasukkan mereka doa Allahumma firil muslimina wal muslimat. Bagaimana cara mengganti khotib yang batal tatkala sedang membaca khutbah? Jadi kalau khotib itu batal wudunya, lalu kemudian dia pergi berwudu, lalu kemudian naik lagi dia ke atas, pernahkah Nabi turun ke bawah sedang khutbah? Ya, Nabi sedang khutbah. Nabi khutbah. Ini rumah Nabi. Di belakang rumah Nabi ini rumah Sayyidatuna Fatimah, Sayyidina Ali. Di dalam itu ada Sayyidina Hasan dan Husain. Di depan itu halaman berkelahi Hasan Husain. Waktu Nabi sedang khutbah, ditengoknya cucunya berkelahi, turun dia ke bawah melerai cucunya itu. Dia itu naik ke atas balik. Apa kata dia? Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Memanglah cucu-cucu ini ujian, kata Nabi. Diulangnya balik rukun khutbahnya. Tapi kalau khotib ini memang pingsan atau mati, bisa saja terjadi. Maka naiklah penggantinya ke atas, lalu kemudian dia bacakan rukun-rukun khutbah, duduk antara 2 khutbah, dia bacakan lagi 5 rukun khutbah, maka sahlah sholat Jumat pada hari itu. 2 khutbah dengan 5 rukun itu menggantikan 2 rakaat. Itu maka khutbah Jumat itu tak usah panjang-panjang, poin-poinnya saja. Saya tak pernah khutbah Jumat lebih dari 20 menit. Poin-poin to the point. Karena kalau terlalu panjang-panjang, karena posisi dia adalah menggantikan 2. Kalau mau buat pengajian, jangan di dalam khutbah. Habis sholat tuh baru buat pengajian. Jangan di dalam khutbah itu dimasukkan. Karena orang sekarang banyak, kenapa kau buat di khutbah? Kalau pengajian orang tak mau Pak Ustaz, jadi kami buat khutbah panjang-panjang. Apa yang dimaksud dengan fitnah kubur? Fitnah itu azab. La junaha alaikum an taqsuru minas salati in khiftum ayyaftinakumul ladina kafaru. Kamu mengqasar salat kalau takut diazab. Al fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Fitnah di situ artinya azab. Fitnah bahasa Melayu tohmah. Tohmah artinya tuduhan tak ada bukti. Jadi yang dimaksud dengan fitnah adalah azab. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil qabri, jauhkan aku dari azab kubur. Itu arti fitnah di situ. Asal kata fitnah itu apa Pak Ustaz? Begini, kita gali tanah di belakang rumah, dapat sebongkah hitam, lalu kita tak tahu ini entah batu entah emas. Maka cara mengetahui dia emas, dibakar pakai api unggun, airnya meleleh, nampaklah dia kuning, berarti dia emas.
Membakar itu bahasa Arabnya fitnah. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah Allah membiarkan kamu begitu saja mengatakan amanah sebelum kamu difitnah? Fitnah di situ maksudnya adalah azab. Fitnah di situ maksudnya adalah ujian. Jadi kalau ada kita membakar orang, berarti kita sedang memfitnah. Begitu juga ketika kita mengatakan itu si fulan itu jahat itu, dia sedang mengazab, memfitnah, mengazab bukan dengan bakar tapi dengan lisannya. Jadi makna fitnah adalah menyiksa, makna fitnah adalah mengazab. Jadi fitnah kubur maksudnya adalah azab kubur. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Fitnah dajjal, azab disebabkan oleh dajjal. Tak bisa membedakan mana betul mana salah. Jangankan dajjal yang asli, dajjal KW pun datang udah bingung orang sekarang. Apalagi dajjal yang original itu betul yang datang. Bagaimana supaya kita tak kena fitnah ini? Istiqomah sholat berjamaah, mengaji, baca surat Al-Kahfi, maka insya Allah dijamin Nabi diberikannya kita cahaya sehingga kita bisa membedakan. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Pak Ustaz, ketika saya membaca Asmaul Husna pada bacaan Ya Nur berulang-ulang, Ya Nur, di situ kuburan terbuka dan pasirnya jadi merah, jadi api, panas, terkejut dan takut, geli. Saya bayangkan bagaimana nanti manusia masuk ke dalam kubur. Saya seorang nenek pernah bertemu Ustaz dalam mimpi, bersalaman dan berbincang. Ujungnya ini ya, boleh kita nomor handphone Ustaz? Kita nomor handphone tim, nanti ada yang mau ibu tanyakan, saya jawab pakai voice mode, voicemail, logo apa saja kasih tahu sama timnya menyampaikan semua insya Allah. Adapun tentang kita melihat dalam mimpi, kata Imam Ibnu Sirin, apa takwilnya kalau kita mimpi jumpa Habib, jumpa ulama? Berarti kita sejalan dengan Habib itu. Kalau yang jumpa kita itu adalah Habib ulama, berarti kita sejalan dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau antara tidur dan jaga, dibilang tidur tidak, dibilang jaga tidak, tiba-tiba nampak terkelebat, nampak kuburan, nampak masjid. Kubur itu apa maknanya? Kubur artinya nasihat sesuai dengan ayat Al-Haqumut Takazur hatta zurtumul maqabir, supaya kita jangan lalai dengan kehidupan dunia, ingat kubur. Tapi jangan gara-gara ingat kubur balik dari sini bawaannya mau mati aja. Saya tak mau orang Pangkal Pinang lalu ekonominya turun gara-gara ceramah Abdul Somad, toko-toko tutup, kebun-kebun ditinggalkan. Kalau ditanya kenapa toko ditinggal, kebun ditinggal, kita semua akan mati. Justru karena kita mau mati, itulah makin semangat cari duit, bangun pondok pesantren, buat taktis Quran gratis, bangun masjid sebanyak-banyaknya. Jangan mati sebelum bangun masjid. Setuju? Cari duit bukan untuk dunia, cari duit untuk akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Kalau ada orang Islam meninggalkan dunia, salah, karena kita disuruh meminta dunia. Rabbana atina fid dunya. Doa keluar masjid bukan meninggalkan dunia. Allahumma inni as'aluka min fadlik, kasih aku rezeki, kasih aku rezeki. Kenapa doa keluar masjid minta rezeki? Karena kita keluar masjid mencari rezeki yang didapat untuk menolong agama Allah. Hai orang kaya, silakan cari duit, masjid jangan lupa, silakan cari dunia, dibawa bekal untuk akhirat. Jelas? Apakah sah menikah dengan wanita hamil? Dalam mazhab Syafi'i, perempuan yang sedang hamil menikah, nikahnya sah karena tidak masuk dalam perempuan yang dilarang untuk dinikahi. Karena kebetulan negara Kesatuan Republik Indonesia, kompilasi hukum Islamnya, undang-undang pernikahannya pakai mazhab Syafi'i. Itulah mengapa tidak ada Pak Kua yang bertanya waktu mau akad itu, kau hamil atau tidak? Jangan salahkan Pak Kua kalau ada perempuan hamil menikah. Pak Kua salah.
Pak gua kenapa tak periksa? Itu tugas dokter kehamilan, bukan tugas aku. Dalam mazhab Syafi'i perempuan hamil tidak menjadi penghalang pernikahan. Yang jadi masalah bukan nikahnya, yang jadi masalah setelah nikah lahir anak 4 konsekuensi. Yang pertama, anak itu tidak bisa dinisbatkan dengan si bapak ini, tidak bisa pakai PIN. Kenapa? Kesalahannya apa? Karena mencoblos sebelum hari H. Yang kedua, kalau anak ini laki-laki, ternyata lahir laki-laki, sesudah itu lahir adiknya perempuan, dia tak bisa menjadi wali adiknya. Kenapa? Karena dia saudara seemak, tidak dianggap sebagai saudara saya. Tiga, kalau anak ini meninggal atau bapak ini meninggal, mereka tak saling mewarisi karena mereka tak ada hubungan nasab. Yang keempat, kalau seandainya anak dilahir perempuan, si bapak ini tak bisa mewalikan. Tapi bapak-bapak yang dulu waktu kalian nikah, bini kalian hamil, nanti kalau masanya dia mau nikah, kalian pura-pura mencret. Walinya siapa? Wali hakim. Fasultan waliyun man la waliyalah. Wali hakim menjadi wali bagi perempuan yang tak punya wali. Jadi kalau ada perempuan hamil mau dinikahi, ingat 4 ini. Kalau tak sanggup, tak usah nikahi. Jangan nikah karena hanya menuntut madu. Menuntut madu melalui 4 ini, nanti pasti dia akan salah. Kalau sudah dinikahinya, lahir anak, pasti akan pakai binti dia karena mengurus akte kelahiran. Pasti nanti 25 tahun lagi kau terpaksa akan menikahkan anak itu pula. Nanti kalau menikah kalian akan saling mewarisi. Salah pertama akan disusul 4 kesalahan. Jadi kalau terlanjur hamil, apa solusinya? Tak usah nikahkan. Manulah Pak Ustaz, kirim ke Bandung, ke Jakarta, ke Surabaya, carikan kos-kosan sampai anak itu lahir. Kalau ditanya orang, anak kau kemana? Sedang S2. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Boleh nikahkan, 4 konsekuensi di masa akan datang. Waspadalah, kejahatan terjadi bukan karena ada niat dari pelakunya, tetapi karena ada kesopanan. Saya punya tanah 5.000 meter, diambil tetangga 2.000 meter. Pertanyaan saya, apakah tetangga saya berdosa? Ini bertanya bercurhat. Siapa yang menggeser sempadan tanah Hoida Shibrin sejengkal? Ini sempadan tanah, digesernya sejengkal, Puwita, maka nanti di antara lehernya akan dililit min sab'i aradin, 7 lapis tanah. Sejengkal 7 lapis tanah. Ini bukan sejengkal 2.000 meter. Siap-siap lah leher kau dililit 7 meter. Ini kan akhirat. Orang sekarang tak takut sama akhirat, malah nantang ya. Mana mereka? Man. Maka dalam Islam tidak hanya hukum akhirat, ada hukum di dunia. Kita tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia, negeri ini negara hukum. Lapor, buat BAP di Polda, Polres, Polsek, Polda kan tuntut ini di pengadilan supaya balik. Kalau ada orang mengambil tanah kita, mengambil harta kita, jangan diam. Kalau kita diam, berarti kita membiarkan dia makan haram. Anak bapak diganggu orang, biar aja lah tak apa-apa, saya ikhlas. Itu bodoh, kan ikhlas. Tanah kita diambil orang, jangan sampai dia makan haram, anak cucunya makan haram. Putuskan di pengadilan, bawa perkara, supaya jangan sampai dia sampai hari kiamat makan haram, anak cucunya makan haram. Gara-gara apa? Gara-gara kita diam. Asagi ma'alil haq, syaitan ahras. Orang yang diam melihat kebenaran, diinjak-injak berarti dia setan bisu. Sedang tanahmu aja diambil orang kau diam, apalagi tanah Mesir. Tanahmu aja diambil orang kau diam, apalagi agama Allah dihina-hina. Yang pribadimu saja kau diam, apalagi kalau hukum